cepat, cepat, masukkan cucuku ke dalam rumah. Ketika diangkat dan dimasukkan cucuku ke dalam rumah, aku menjatuhkan. Aduh, kamu ini. Kenapa lagi? Selesai itu, aku keluar ke kampung untuk pulang. Bapak, Ibu, terima kasih atas pertolongan bapak-bapak ibu semuanya. Sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu bisa pulang. Perlahan-lahan warga kampung pun meninggalkan rumahku dan salah satu warga mendekati. Nuhun abdi tepankeun nami abdi mata bapak budak nun ditulungan. Hah? Cucu abdi? Lepas itu aja. Ya benar Pak, ketika anak saya pulang dari warung di pertengahan jalan, kakinya diserang oleh anjing liar dan warga kampung pun melihatnya dan membantu cucu bapak dan membaluti kakinya dengan jas putih dan mengantarnya pulang. Anak saya pun bergegas pulang ke rumah Pak dan mengetahui dan memberitahu saya apa yang kejadian yang saya alami, dan saya pun bergegas ke rumah bapak. Oh, anak ini sosokan menjadi pahlawan. Ya udah, kalau begitu kamu pulang saja. Ya, ambil aku saja yang merawat yang cucu ini. Tidak apa-apa jadi. Aku terkejut terdengar suara anak kecil yang memanggilku.
ini ada namanya Sungai Cisadane. Di situ banyak sekali buayanya. Salah satunya Pak adalah Ratu Siluman Buaya. Tapi ngomong-ngomong, Bapak ada perlu apa ya? Jawab mereka. Oh, tidak apa-apa. Saya hanya datang ke sini hanya ingin memastikan cerita dari orang-orang bahwa di kampung ini sering kejadian aneh. Oh, apakah kau mau membantu membacakan misteri di kampung ini? Ya, insya Allah aku akan membantu memecahkan misteri yang di kampung ini agar warga di kampung ini kekal hidup damai dan tenteram seperti kembali. Jawab pemuda itu dengan sangat rendah dan sangat percaya. Pemuda itu pun meninggalkan kampung itu dan sampailah di desa yang dia cari. Dia pun menyusuri tepian sungai dan tanpa sengaja dia menjumpai yang perempuan yang sangat cantik dan ayu. Perempuan itu duduk di tepian sungai sembari menangis. Pemuda itu pun bertanya, "Hei, ada apa kamu menangis?" Perempuan cantik itu menjawab, Anakku menghilang di sungai ini. Apakah kau mau membantu mencarinya?" Pemuda itu pun tanpa ragu terjun di sungai itu dan dia tidak menyadarkan diri. Dan ternyata perempuan itu adalah Ratu Siluman Buaya yang dia cari. Pemuda itu pun berusaha keras untuk bagi dari tidurnya. Dia berusaha dengan semua tenaganya. Kamu mana? Mana ceritanya? Sebentar, aku mau minum dulu. Betapa terkejutnya ketika dia bangun, dia sedang berada di gua. Dan dia tidak sendirian di gua itu. Dia bersama tawanan-tawanan yang lain. Dia pun bertanya, "Hei, siapa kalian?" Jawab tawanan itu, Kami adalah Sandra yang dicuri oleh Ratu Siluman Buaya untuk dijadikan tumbal agar hidupnya kekal abadi. Selama bertahun-tahun kami di sini dan tidak bisa keluar. Kau siapa? Kau siapa? Jawab mereka, "Saya hanyalah orang biasa yang ingin datang untuk membebaskan kalian semua dan keluar dari rumah ini." Bagaimana caranya? Sudah bertahun-tahun kami berusaha untuk keluar dari rumah ini. Tidak berselang lama terdengar suara kaki yang sangat keras. Kaki itu semakin dekat dan ternyata itu adalah Ratu Siluman Buaya yang gadis cantik. "Hei pemuda, ini bukan gua biasa. Ini adalah kerajaanku. Akulah yang menguasai tempat ini." Dan itulah seterusnya. Dan pemuda itu pun tahu selok-belok gua itu. Dan dia mengatur strategi dan waktu untuk membebaskan tawanan-tawanan beserta dirinya. Tahu? Akhirnya pemuda itu pun bebas dari gua itu bersama tawanan-tawanan yang lain. Semenjak kejadian itu, misteri dari Sungai Cisadane itu terpecahkan. Nah, jadi itulah ceritanya. Dari semua lukisannya kakek itu memiliki cerita dan latar belakang yang tersendiri. Kakek bukan hanya membantu semua saja. Keren banget ya kayak pendekar Cisadane ini. Dia mau menolong dan membantu orang yang ada di desa kayak. Tapi lihat lukisan-lukisannya kakek, bosan banget lihatnya kayak ketinggalan zaman banget. Orang apa itu kayak ketinggalan zaman banget kayak. Hei, kamu ini, itu yang namanya seni. Kakek melukis begini, bukan lukisan biasa. Ini semua ada cerita di baliknya.
lukisan itu saya jual di sekolah kek. Begitulah kek. Maaf, sudah ganggu pembicaraan bapak-bapak berdua. Menurut saya, bapak dan adik juga memiliki kemampuan yang luar biasa terhadap seni. Kayak bapak yang bisa menghafal cerita-cerita legenda yang ada di Indonesia, dan bapak tuangkan cerita itu ke dalam lukisannya bapak. Dan adik juga udah bisa melukis, dan lukisan itu adik jual di sekolah-sekolah lain. Itu sangat luar biasa. Semuanya dan keduanya ini memiliki pandangan yang berbeda terhadap seni, tetapi masih di dalam jiwa itu. Jadi menurut saya tidak ada Pak yang harus diperdebatkan di dalam hal ini. Tapi ngomong Pak, apakah saya sudah bisa pulang? Kamu ini, saya kirain kamu udah pulang. Bikin terkejut saja. Ya udah, kamu pulang saja ya. Biar saya saja yang harus sini. Udah mendingan ini dia. Pulang saja ya, pulang. Maaf ya Ki, aku lawan dan sebagai tadi. Tapi masih fokus mesti enjamnya. Tapi kok kakek bisa kita nulis kayak gitu Ki? Gimana Ki ceritanya? Kok aku nggak bisa sih Ki? Iya, itu yang namanya seni. Itu yang namanya bakat yang ada di diri kita. Bakat seringkali berkaitan dengan minat dan motivasi. Makanya, dengarkan kakek baik-baik. Kamu itu harus mencari tahu bakat dan minat kamu dalam bidang apa, sehingga kamu bisa mengembangkan dan meraih prestasi sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, bakat tidak selalu berarti keberhasilan instan atau kemudahan mencapai tujuan, tetapi perjalanan yang membutuhkan ketahanan, kekuatan, ketekunan, dan kerajinan. Nah, kamu cari saja bakat kamu dalam bidang apa ya? Ngerti? Ngerti? Mengerti? Ya, aku ngerti. Ngerti kok, Kek. Kamu ini bukannya dengar malah ngomong sendiri kamu itu. Iya, gitu kok, Kek. Kamu ini, aku bisa melukis, Kek. Kamu kan lagi sakit, istirahat saja dulu kami ya. Nanti kami ajarin bagaimana melukis itu, supaya kamu bisa mengembangkan bakat dan seni yang ada dalam diri kamu. Ya, istirahat saja. Kamu kan lagi sakit. Kamu ini udah sakit, banyak ngomong lagi. Ya tapi udah dengar, udah lihat tulisan kakek. Aku jadi ngantuk Kek. Ya udah, aku istirahat dulu ya Kek. Udah gak terlalu ya udah, kami istirahat saja ya. Kakek melanjutkan melukis. Selesai ini. Iya, aku seorang seniman pensiun. Dari kecil, aku sangat hobi menggambar. Bagiku, menggambar adalah sebagian dari jiwa
tidak. Itu hanya kita semata. Tidak lebih dari itu kan? Tidak lebih. Ya udah, kalau begitu, aku lanjut saja dari sini. Seni yang terpendam. Dan aku ingin sekali. Semua sudah begini, udah tidak ada. Yang penting aku bisa menginspirasi orang-orang lewat seni ini semua. Seni yang terpendam